Assalamualaikum everyone, selamat datang lagi di channel YouTube Share Knowledge. Kali ini saya akan berbagi cerita tentang kisah seorang teknisi di sebuah perusahaan yang berhasil naik jabatan dengan cara meminta cuti pada bosnya. Jadi ceritanya ada seorang pemuda yang bekerja di sebuah perusahaan, seorang teknisi. Nah, pembimbing beliau ini adalah seorang teknisi senior. Jadi seniornya ini semacam supervisornya ya. Jadi memberi nasihat kepada beliau ini sebagai teknisi muda. Jadi nasihatnya begini. Jadi bekerjalah dengan tekun, diam, jangan banyak bicara, dan selalu upgrade skill yang terkait dengan pekerjaan-pekerjaan di perusahaan. Nasihatnya luar biasa. Jadi jangan banyak bicara, toles dumur. Kemudian selalu upgrade skill apapun yang terkait di dalam perusahaan itu nasihatnya. Dan ternyata beliau ini menerapkan apa yang dinasihatkan oleh mentornya ini. Singkat cerita, setelah 10 tahun mentornya ini pensiun ya, udah tua. Nah, dan beliau ini pun menjadi seorang teknisi senior, berarti sudah di perusahaannya karena sudah banyak pengalaman. Suatu ketika beliau ini berkunjung ke supervisornya yang dulu, sang mentor yang sudah tua, yang sudah pensiun tersebut. Jadi beliau curhatnya itu begini. Saya sudah mengikuti nasihat Anda, jadi fokus bekerja, diam, tidak banyak bicara, dan selalu upgrade skill di segala bidang pekerjaan yang ada di perusahaan. Tapi ternyata pekerja atau karyawan yang tidak memiliki skill sebagus beliau ini sudah naik jabatan, sementara beliau ini tidak. Itu curhat beliau kepada sang mentor. Sang mentor berpikir sejenak lalu memberi nasihat. Nasihatnya begini, kalau begitu sebaiknya kau minta cuti pada bosmu. Ternyata beliau menerima nasihat tersebut dan mohon cuti pada bosnya. Setelah cuti, setelah masuk kembali, beliau dipanggil oleh bosnya. Nah, bosnya malah curhat kepada beliau bahwa ternyata ketika beliau tidak masuk, pekerjaan-pekerjaan di perusahaan banyak yang tidak terlaksana dengan baik. Jadi karena beliau ini memang sangat banyak jasanya di perusahaan. Jadi ketika beliau tidak masuk, maka perusahaan tidak berjalan maksimal. Itu curhat bosnya. Jadi karena itu bosnya pun mulai menyadari bahwa keberadaan beliau, jasa beliau itu sangat banyak di perusahaan. Maka sebagai bentuk apresiasi, sang bos pun mengangkat beliau ke posisi yang lebih tinggi. Jadi beliau naik jabatan. Beliau pun sangat berterima kasih pada sang mentor atas nasihatnya. Ternyata itu benar. Setelah itu beliau pun ketika merasa dirinya harus naik lagi, artinya harus mendapatkan apresiasi, maka beliau mengulangi lagi. Jadi langsung minta cuti, kemudian masuk lagi. Setelah itu merasa naik lagi skillnya, minta cuti lagi, kemudian berharap akan naik lagi. Nah, diulang-ulang seperti itu. Ternyata hasilnya berbeda. Beliau malah dipecat dari perusahaan. Nah, setelah itu beliau pun menemui sang mentor lagi, curhat. Jadi beliau curhat, sekarang masalahnya beda lagi. Setelah menerapkan nasihat yang sebelumnya berhasil, sekarang malah dipecat. Sang mentor ini pun merespon curhatan sang murid. Jadi kata beliau, engkau memahami separuh tapi belum memahami separuhnya. Engkau terlalu terburu-buru menerapkan nasihat yang separuh itu. Begitu kata beliau. Lalu beliau memberi analogi. Jadi seperti lampu, kadang orang itu menganggap tidak berarti adanya lampu kalau lampu itu menyala terus. Tapi ketika lampu itu mati, barulah menyadari betapa pentingnya lampu itu. Nah, tapi kalau lampunya mati, hidup terus menerus, ya tentu
perlu diganti dengan yang lain. Nah, begitupun yang beliau ini lakukan di perusahaan. Jadi kalau cuti terus, ya berarti kan ganti aja. Jadi terlalu polos ya menerima nasihat. Jadi beliau tidak memahami secara konteks nasihat sang mentor. Ya, mungkin Anda bisa mengambil sendiri pelajaran-pelajaran dari cerita ini. Kalau menurut saya ada pelajaran di sini, patuh pada guru. Tapi kita juga perlu paham situasi, paham keadaan sosial secara kontekstual, dan terus belajar dan bersyukur juga. Ya, banyak pelajaran dari cerita ini. Oke, cerita ini sebenarnya saya dapatkan dari sebuah YouTube channel Dare to Do Motivation. Itu nama channelnya, dengan judul The Secret to Success, an Eye-Opening Story, dalam bahasa Inggris ya. Nah, tapi di sini saya ceritakan dengan bahasa Indonesia. Oke, semoga sukses semua, semoga tambah sukses semuanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.